Bagi KPM PKH yang sudah cair bantuan PKH-nya baik di tahap 1 dan juga tahap 2, yakin nih bantuan PKH Anda nanti juga pasti akan cair di tahap 3-nya. Nah, berikut ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH agar bantuan PKH-nya di tahap 3 nanti bisa cair. Nah, apakah wacana terkait mengenai umur KPM yang 40 tahun ke bawah ini nanti sudah mulai berlaku untuk pencairan PKH tahap 3. Nah, karena wacananya 40 tahun ke bawah ini nanti akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial. Nah, bagaimana informasi dan penjelasan selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Syukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagi KPM PKH yang sudah cair bantuannya baik di tahap 1 dan di tahap 2, apakah Anda yakin nanti di tahap 3 untuk bantuan PKH-nya sudah pasti akan cair? Nah, berikut ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH agar bantuannya di tahap 3 nanti bisa cair. Kira-kira jadwal pencairannya kapan ya? Dan apakah wacana terkait mengenai umur KPM yang 40 tahun ke bawah ini apakah jadi dikeluarkan dari kepesertaan penerima bantuan baik PKH maupun BPNT? Kira-kira mulai berlaku kapan atau jadi berlaku atau tidak ya? Nah, jika ingin tahu informasi selengkapnya, simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Syukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, gimana untuk bantuan PKH Anda yang di tahap 1 kemarin? Apakah sudah cair semuanya? Dan di tahap 2 kemarin apakah sudah cair semuanya juga? Nah, perlu diketahui untuk Sobat YouTube semua bahwasanya bulan ini masih dalam rentan waktu jadwal pencairan PKH untuk tahap 2. Karena di tahap 1 kemarin sudah cair mulai bulan Februari. Karena rentan waktu pencairannya itu antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian untuk tahap 2 kemarin, alhamdulillah sudah mulai disalurkan atau dicairkan mulai awal bulan jadwal pencairan PKH tahap 2, yakni di bulan April. Karena kemarin memang bulan April ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi mendekati hari Lebaran, ini yang pasti masyarakat ini daya belinya itu meningkat. Sehingga dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial, ini mengambil kebijakan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, baik PKH, BPNT, kemudian ada lagi tambahan BLT minyak goreng. Nah, bulan ini sudah memasuki bulan Mei tahun 2022, artinya di bulan Mei ini masih merupakan rentan jadwal pencairan PKH tahap 2. Nah, untuk pencairan PKH ini memang tidak secara serentak. Karena untuk penyaluran atau pencairan PKH ini dilakukan melalui beberapa termin. Untuk PKH tahap 2 ini sampai termin ke-9. Nah, jadi sehabis Lebaran ini kemarin baru turun SP2D untuk PKH tahap 2 termin ke-8 dan ke-9. Nah, artinya untuk pencairan atau penyaluran bantuan PKH sampai bulan Mei ini sepertinya ini kira-kira sudah hampir mencapai 100%. Nah, untuk KPM PKH yang cair bantuannya di tahap 1 dan tahap 2, apakah Anda yakin nanti di tahap 3 ini akan cair juga bantuannya? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut akan saya jelaskan ada 3 syarat
yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH agar bantuannya ini nanti bisa cair di tahap 3. Nah, apa saja syaratnya dan apakah wacana terkait mengenai KPM PKH yang berumur 40 tahun ke bawah ini jadi dikeluarkan dari kepesertaan penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT? Nah, nanti akan kita kupas dalam video ini. Apakah termasuk ketiga syarat tersebut? Nah, jadi syarat yang pertama, ini yang akan saya bacakan ya. Syarat pertama adalah KPM PKH yang cair bantuannya di tahap 3 nanti yang pertama. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi semuanya. Jadi nggak bisa salah satunya ya. Jadi wajib disimak sampai akhir. Jadi ketiga syarat ini saling melengkapi. Jika syaratnya hanya yang pertama, ini bisa memungkinkan bantuan PKH tahap 3 tidak bisa cair. Jadi harus memenuhi syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga. Yang pertama adalah KPM PKH yang cair di tahap 1 dan di tahap 2, dan KPM tersebut sudah layak lolos verifikasi kelayakan di DTKS. Nah, jadi KPM PKH yang sudah cair di tahap 1 dan di tahap 2 ini merupakan KPM PKH yang datanya ini sudah padan dengan Dukcapil. Nah, jadi rentan waktu mulai tahun kemarin itu sudah bertahap ya untuk melakukan proses pemadanan data antara DTKS dengan Dukcapil. Nah, alhamdulillah untuk tahap 2 ini sudah banyak data KPM PKH yang padan datanya dengan Dukcapil. Dan selain tahap 1 dan tahap 2 ini yang sudah cair, KPM tersebut juga wajib lolos kelayakan verifikasi di data DTKS. Nah, verifikasi ini dilakukan di aplikasi 6NG. Jadi KPM tersebut walaupun cair di tahap 1 dan di tahap 2, tapi ternyata KPM tersebut sudah tidak punya komponen, misal lansianya sudah meninggal, anaknya sudah lulus sekolah, atau pengurusnya sudah meninggal, tidak ada ahli waris, tidak ada komponen. Kemudian KPM tersebut sudah kaya atau sejahtera. Nah, jika diverifikasinya tidak layak karena meninggal, karena pekerjaannya sudah mapan, atau sudah kaya, nah ini nanti dipastikan di tahap 3-nya bantuan PKH-nya tidak bisa cair. Kemudian selain syarat pertama, ini harus dilengkapi juga dengan syarat kedua, yakni hasil pemutahiran data PKH yang telah dipadankan dengan DTKS dan Dapodik atau EMIS. Nah, ini khususnya syarat kedua ini khusus untuk bagi KPM PKH yang punya komponen pendidikan. Jadi yang punya komponen pendidikan anak sekolah baik SD, SMP, atau SMA. Nah, ini harus padan datanya DTKS dengan Dapodik bagi yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk sekolahnya, dan data EMIS bagi yang di bawah naungan Kementerian Agama atau sekolah madrasah. Nah, jadi anaknya ini harus terdaftar di Dapodik atau EMIS. Jadi Dapodik ini adalah data pokok pendidikan yang mencatat bahwa anak tersebut masih aktif bersekolah di sekolah yang tempat dia bersekolah atau fasilitas pendidikannya. Nah, itu ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah rekening KPM PKH yang lolos pengecekan OMSPAN. OMSPAN ini artinya Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Jadi artinya rekening KPM tersebut masih aktif. Nah, masih aktif di sini, rekeningnya ini tidak bermasalah, tidak gagal OMSPAN. Jadi antara data di kependudukan dengan rekening yang ada di bank ini sama. Silakan dicek baik KPM PKH. Jika nama kartunya ini berbeda satu huruf saja dengan nama di kartu KKS atau rekening, nah ini bisa menyebabkan bantuannya tidak bisa cair. Nah, jadi untuk pentransferan dana bantuan baik PKH maupun BPNT, nah ini melalui bank himbara yang ada di pusat. Sedangkan bank sendiri untuk mentransfer dana bantuan atau menginjek saldonya, nah itu harus cocok antara data di rekening, data di bank dengan data di kependudukan.
Data kependudukan ini ya termasuk data DTKS. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Dan kemudian wacana untuk umur 40 tahun ke bawah bagi KPM, khususnya untuk KPM PKH. Nah, ini belum ada keputusan resmi mulai tahap berapa nanti akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial, baik mungkin PKH maupun BPNT. Tapi ini sudah ada rumusan ya, sudah dirumuskan bahwasanya nanti untuk KPM yang umurnya 40 tahun ke bawah memang akan diikutkan untuk dirjen, jadi dikelompokkan KPM PKH yang umurnya 40 sampai 59, kemudian yang 60 yang lansia 60 tahun ke atas, kemudian yang 40 tahun ke bawah ini yang masih produktif, itu nanti kemungkinan akan diberikan yang punya rintisan usaha, ini khususnya akan diberikan modal usaha nanti biasanya seperti itu agar bisa graduasi mandiri. Jadi tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial karena dianggap masih bisa bekerja yang umurnya 40 tahun ke bawah. Jadi ini belum ada putusan apakah nanti mulai tahap 3, tapi kira-kira ini nanti di tahun depan kemungkinan ya. Jadi tidak untuk tahun ini. Tapi kita tunggu saja info lebih lanjut dari pemerintah pusat karena kebijakannya itu biasanya mendadak ya. Bisa saja nanti tiba-tiba tahap 3 atau tahap 4 berlakunya atau mungkin bisa untuk tahun depan. Jadi tunggu saja info lebih lanjutnya. Untuk sementara tetap jalani kewajiban sebagai peserta PKH walaupun umur KPM PKH ini 40 tahun ke bawah. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.